Untuk pengisian grafik evaluasi kehamilan, pertama diisi oleh pemeriksa. Jadi pemeriksa perawat A atau bidan Ana atau siapa, ditulis di sini namanya, atau dokter. Kemudian ini diisi oleh bidan dan perawat ya. Di perawat atau bidan, kemudian tanggal ditulis di sini. Jadi tanggal ini disesuaikan dengan usia kehamilan. Jadi berapa minggu usia gestasinya, 12, 13, 14 atau 15. Misalnya pemeriksaan pertama pada usia gestasi 15 minggu, kemudian pemeriksaan kedua pada usia gestasi 20 minggu. Jadi kita tulis di sini ya. Untuk pemeriksaan pertama usia gestasi 15 minggu, di sini pertama kita DJJ. Untuk DJJ pada 15 minggu ini belum terdeteksi, berarti kita tidak isi. Kemudian untuk tinggi fundus uterus ini ya, ini DJJ 30, 90, 120 sampai 170 ini DJJ. Kemudian ini tinggi fundus uterus ini dalam senti. Ini kemudian usia kehamilannya. Jadi kita lihat di sini misalnya tinggi fundus uterus ketika umur usia kehamilan 15 minggu itu tidak ada ya. Jadi belum bisa terukur, maka kita kosongi. Kemudian ketika pemeriksaan kedua dia sudah ada, kita lihat misalnya 10 cm tinggi fundus uterusnya, kita lingkari. Jadi kalau DJJ sudah mulai ada di usia kehamilan 20 minggu, kita kasih tanda silang. Jadi nanti pemeriksaan berikutnya kita kasih lagi tanda silang, kemudian kita buat garis yang menghubungkan tanda silang itu tadi. Nah, untuk DJJ ketika dia di rentang garis merah ini 100 sampai 160, maka dia normal. Kemudian untuk TFU diberi tanda lingkaran. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya diberi tanda lingkaran, kemudian dihubungkan. Kemudian setelah DJJ dan TFU kita menulis untuk tekanan darah. Nah, tekanan darah ini ditulis dengan tanda panah seperti ini untuk nilai sistol, dan tanda panah di bawah ini untuk nilai diastol. Ini pada pemeriksaan pertama di sini. Kemudian nadinya ini ya, nadinya 90. Kemudian kita tulis di sini, kita beri titik nadinya. Tekanan darahnya kita beri garis. Jadi nih, nadi titik, tekanan darah garis. Kemudian kalau DJJ tandanya silang, TFU tandanya 0. Ini ya, sudah ada. Kalau lupa ada pengingatnya di sini. Kemudian seperti ini. Kemudian gerakan bayi jika pada usia kehamilan 15 minggu belum ada, maka di strip aja. Urin, protein dan lain-lain belum diperiksa, maka tidak usah diisi. Pada minggu ke-20 hemoglobin diperiksa. Jadi ditulis hasilnya di sini. Kemudian gerakan bayinya ada, janin ada, kemudian di positif di sini. Kemudian tenaga kesehatan juga menghitung MAP. Apa itu MAP? Rumus MAP adalah 2 kali diastol tambah sistol. Jadi diastol dikali 2 ditambah sistol dijumlahkan kemudian dibagi 3. Kalau nilai MAP atau mean arterial pressure ini lebih dari 90, maka dicurigai ada kemungkinan kelainan jantung. Jadi jika MAP lebih dari 90, maka ibu disarankan segera periksa ke dokter untuk mencegah resiko-resiko yang mungkin terjadi. Seperti itu untuk pengisian grafik evaluasi kehamilan. Kemudian pada trimester ketiga ini diisi oleh dokter lagi. Jadi screening preeklamsi. Jadi kalau dia kehamilannya kurang dari 20 minggu ini jangan diisi dulu. Jadi diisi setelah umur kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi ini yang ditanyakan adalah multipara dengan kehamilan pasangan baru dan lain-lain. Nanti setelah diisi ini
dokter bisa mengetahui apakah dia ada kemungkinan preeklamsi atau tidak. Jadi preeklamsi adalah hipertensi dalam kehamilan. Jadi penyumbang angka kematian nomor 2 tertinggi. Jadi penyumbang angka kematian tertinggi pada kematian ibu adalah perdarahan. Yang kedua adalah hipertensi dalam kehamilan. Jadi preeklamsi ini harus di screening seawal mungkin supaya bisa dilakukan manajemen hipertensi. Kemudian lembar selanjutnya diisi oleh dokter pada trimester ketiga. Jadi yang ini diisi lebih dari 20 minggu, yang ini diisi pada trimester ketiga. Meliputi keadaan umum, USG, kemudian pemeriksaan laboratorium, rencana konsultasi lanjut, rencana persalinan, pilihan kontrasepsi, dan konseling. Kemudian yang lembar ini diisi oleh dokter spesialis obsgin. Jadi ini bisa dituliskan jika ada pemeriksaan yang dilakukan. Ini ada 2 lembar untuk lembar pelayanan kesehatan dokter spesialis. Selanjutnya ringkasan pelayanan persalinan. Nah, di sini ketika ibu sudah mengalami persalinan atau kelahiran, maka ini diisi tanggal persalinan, kondisi bayi, kemudian asuhan bayi baru lahir yang dilakukan, kemudian pelayanan kesehatan, kunjungan nifas 1, KF1,